Masih Devina. Oke, buat yang belum kenal, nama gue Devina. Hai, welcome back to Bible Study by OMK San Mare. Yeay! Yeay! Halo. Nah, malam ini kita didampingi dan diajari Frater Rem. Tulisannya Frater Billy, tapi orangnya dua. Mungkin Fraternya boleh disebut dulu namanya siapa? Halo, selamat malam semua. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Oh iya. Masuk kedengeran. Maaf ya, ini kameranya tiba-tiba suka mati sendiri. Teman-teman, saya Frater R dan saya asal dari Bekasi, tapi kami tinggalnya di Samadi, di Klender. Oke. Yang suka ini saya saya Frater Enrico ya, dari paroki sebelah Ciledug ya teman-teman. Kodemus. Oke. Ciledug Rem. Ciledug apa ya? Bernadette ya Frater ya? Iya. Oh Bernadette ya Frater. Oke, selamat datang Frater R dan Frater Enrico. Nah, teman-teman dan Frater dan Om Carlo, malam hari ini kita akan mulai pertemuan kita. Kita mau buka dengan doa. Ketika kita berdoa dan bernyanyi untuk lagu pembukaan, yang lainnya selain WL, tolong di-mute dulu ya, supaya suaranya tidak bertabrakan gitu. Nanti suaranya aja, kameranya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Suaranya aja supaya nggak bertabrakan gitu. Oke, sekarang kita mau mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Kita pejamkan mata, kita mau hening sejenak, kita mau siapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan di hati kita. Kita mau mendalami tema pada malam hari ini, bahwa di saat kita sedih, di saat badai datang dalam hidup kita, di saat kita patah hati, hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
kemanakah kami mencari? Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang mengeri, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kau kumpulkan kami pada malam hari ini di sini. Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami, di dalam kami menjalani hidup kami, seringkali kami terjatuh, seringkali kami terluka, bahkan seringkali di saat kami disakiti, kami marah kepadamu. Tuhan, kenapa? Kenapa Kau izinkan dia menyakitiku? Tuhan, kenapa? Aku udah baik sama dia, tapi kok bisa-bisanya, kok tega-teganya aku diperlakukan seperti ini. Tuhan kan bisa bikin dia jadi lebih baik. Kami lupa Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban. Engkau satu-satunya tempat kami pulang. Di saat kami menangis, di saat kami terluka, di saat rasanya di seluruh dunia ini gak ada satu orang pun yang peduli sama kami. Engkau ada di situ. Engkau tetap menyayangi kami. Engkau tetap mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati. Kami mau kembali kepadamu. Karena kami ingat, di saat kami terluka, kasih-Mu selalu mengalir. Kasih-Mu selalu menyembuhkan. Pada malam hari ini Tuhan, sekiranya Engkau berkati Frater Ar, Frater Enrico. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas mereka. Biar pada malam hari ini mereka boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu. Agar kami selalu ingat Tuhan, di saat kami terluka, di saat kami disakiti, Engkau satu-satunya jawaban. Kasih-Mu selalu mengalir Tuhan, selalu memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Oke, kita kembali. I'm back, mohon maaf. Frater Ar dan Frater Enrico boleh dinyalain lagi mic-nya. Sudah boleh dimulai pada malam hari ini, silakan. Oke, terima kasih. Saya coba share screen dulu ya. Ya, teman-teman sudah kelihatan? Sudah kelihatan, udah masuk. Ya. Jadi panitia sudah memberikan tema kepada kami ya tentang kasih Allah yang menyembuhkan. Jadi, kami memberi judulnya judul yang sangat biasa yaitu Allah yang Maha Rahim. Judul yang mainstream ini sering kita dengar ya, sering kita dengar setiap promo khotbah atau pendalaman kitab suci atau apapun, tapi walaupun sebutan biasa ini ya, Allah yang Maha Rahim ini, tapi ada makna yang luar biasa di balik kata-katanya ya. Dalam pendalaman kitab suci ini, jadi kami hanya memberikan pemaparan secara luas ya. Jadi kami mencoba mencari jejak-jejak Allah yang Maha Rahim itu di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti itu. Ya, yang pertama nanti kita akan bahas Perjanjian Lama, kemudian Pater Ar akan membahas Perjanjian Baru. Nah, seperti itu. Ya. Ya, kita akan melihat Allah yang Maha Rahim dalam Perjanjian Lama. Ya, ya sebelum adanya Musa, ya, pasti ada peristiwa yaitu di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Ketika itu saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak serta-merta memberi hukuman mati. Maksudnya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya adalah mati. Nah, namun Allah tidak langsung membunuh ciptaannya, tapi Dia memberikan sebuah hak kepada manusia, walaupun diusirnya itu sebagai konsekuensi dosa yang telah ditanggungnya ya. Lalu kemudian setelah Adam, Nuh, lalu Abraham, Yusuf. Nah, ketika itu dan pada saat Nabi Musa muncul, ya, Musa bertemu dengan Tuhan sebelum bangsa Israel pindah dari Mesir. Ya, ketika itu Musa melihat kobaran api di semak-semak. Ya. Nah, ketika itu mulai ditunjukkan rupa gambaran Allah dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Nah, kemudian setelah pergolakan yang terjadi di Mesir, lalu bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, kemudian Allah meminta Musa untuk bertemu dengannya di Gunung Sinai. Nah, ya, kita bisa lihat di kitab Keluaran, terutama bab 34 dan sebelumnya, ketika itu bangsa Israel gelisah. Ya, konteksnya adalah saat sebelum Musa naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Allah, bangsa Israel agak gelisah karena ya takut akan wujud Allah yang turun ke puncak gunung itu ya. Jadi teman-teman kalau ada gambarannya kan ya seperti yang di bawah ini kan ada Gunung Sinai ditutupi oleh awan-awan, lalu ada gemuruh-gemuruh dengan sinar cahaya. Nah, itu sebagai gambaran Allah datang ke puncak Gunung Sinai itu untuk bertemu dengan Musa. Nah, ketika itu, ya, ketika bertemu dengan Musa,
Nah, lalu di ayat bab 34 ayat 6 ini lalu disebutkan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ya, teman-teman, dalam ayat ini mencoba mengatakan bahwa inilah Allah membuka dirinya, memperkenalkan dirinya, menyampaikan 4 sifat Allah, ya, 4 sifat Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Nah, di situ setelah itu kan kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu kemudian memberikan 2 loh batu, ya, 2 loh batu hukum Allah. Kemudian Musa membawa turun, lalu ketika itu juga bangsa Israel kemudian bukan menyembah Allah lagi, tapi menyembah anak lembu emas. Nah, ketika itu, ya, tetap kita kalau teman-teman baca alur sejarah bangsa Israel penuh dengan tantangan dan cobaan, ya. Ketika Tuhan mencoba membimbing bangsa Israel, ya, menyertai dia dalam segala tantangan dan segala cobaan yang diberikan oleh bangsa Israel sendiri, Tuhan tetap setia. Ya. Dia memperlihatkan apa yang telah dia sampaikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ya. Dia tetap pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah. Walaupun terkadang bangsa Israel kadang-kadang bersungut-sungut menantang Allahnya sendiri yang telah membebaskan mereka dari penjajahan Mesir maupun segala penjajahan bangsa lain yang datang menyerang bangsa Israel. Nah, ketika itu ya tetap periodenya tetap berjalan, lalu waktu berlalu, bangsa Israel masuk ke tanah terjanji, kemudian lalu muncul periode nabi-nabi dan raja-raja, ya. Nah, di periode ini kita tetap diperlihatkan bahwa bangsa Israel itu tetap terkadang mereka menyembah kalau takut, dan kalau kumat kadang mereka dihukum. Tapi Allah tetap menyertai mereka. Nah, ya. Kita lihat dalam perjalanan perjanjian lama ini, ya, dari raja-raja Israel yang utama, ya, kita nggak Saul hanya sebagai pengantar, ya. Jadi kita ada Daud dan Salomo. Setelah itu raja-raja setelah Daud dan Salomo itu, dan kemudian umat Israel, ya. Baik raja maupun rakyatnya sama, ya. Terkadang mereka membelot kepada Allah, ya. Mereka terkadang berbuat dosa seperti menyembah berhala, atau ketika bangsa-bangsa lain melihat bangsa Israel itu mulai maju karena mereka disertai oleh Allah, mulai ada pertukaran budaya, pertukaran agama, kan, sehingga membuat umat Israel tuh jadi goyang akan imannya, kan. Tiba-tiba ada sesuatu yang lebih bagus daripada Allah yang tidak terlihat, gitu kan. Berhala-berhala itu bisa disembah, bisa kasih sesajen, kan, gitu kan. Lalu mulai menyimpang. Tapi saat Daud, Tuhan, ya, ketika itu kan Daud berzinah kepada Berseba, kan. Berseba melahirkan anak haram, lalu Tuhan memberikan hukuman yang sangat berat, ya. Ketika itu anaknya hasil persinahan dengan Berseba itu kemudian harus mati karena perbuatan Daud. Daud sempat mencoba minta pada Tuhan, kan. Dia berpuasa
sebagai lambang pertobatan dia, tapi Tuhan pun memberikan hukuman yang berat pada dia. Setelah itu Salomo itu kan diberkati oleh Allah itu kebijaksanaan. Mana kita melihat bahwa ketika dua ibu sedang bertengkar, memperebutkan anaknya yang entah yang mana kan, tiba-tiba Salomo minta hikmat kepada Allah, lalu dia bisa memberikan keputusan yang tepat bagi keduanya. Nah itu, tapi Salomo saat itu juga, walau dia itu juga memperistri istri lain ya. Kalau teman-teman tahu, Salomo tuh punya istri ribuan dan selir lebih banyak lagi. Ya, teman-teman bisa mendalaminya di kitab Perjanjian Lama ya, tentu saja. Lalu lewat nubuat dari Nabi Nathan, Allah melihat kalau Salomo tetap seperti ini, maka Israel akan terpecah menjadi dua, ya, akan Israel dan Yehuda. Ya. Tapi Allah tetap menjamin keturunan dari Daud sendiri, karena kan dia sudah berjanji kepada Daud. Ya. Keturunan akan tetap ada sampai ketika Yesus datang ke dunia. Ya. Lalu setelah itu kerajaan pecah, itu hasil dari bangsa Israel yang tidak berubah-berubah, walaupun terkadang banyak nabi, banyak berbagai pemimpin yang kemudian beriman kepada Allah, tapi terkadang akhirnya juga bangsa Israel juga kadang-kadang juga masih kumat ya. Lalu lewat pembuangan Babel, lewat kehancuran bait Allah, Tuhan tampaknya sengaja membiarkan hal itu terjadi agar Israel sadar bahwa dirinya itu berdosa di hadapan Allah, dan sekiranya Allah itu ingin bangsa Israel itu kembali kepada Allah. Nah, tapi tampaknya ya, walaupun demikian, walaupun diberikan kembali, mereka kembali ke Israel, kembali bangsa Israel kan dari Babel, kemudian dipulangkan kembali ke tanah airnya untuk membangun kembali tempat tinggalnya. Nampaknya mereka juga masih goyang ya, masih jatuh ke dalam dosa, dan ketika itu Allah mencoba sesuatu yang lain ya. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia, dan ya itulah Yesus Kristus. Nah, kan ya, ini dalam Perjanjian Lama ini bisa disimpulkan bahwa gambaran Allah yang dalam Perjanjian Lama itu adalah Allah yang cemburu ya pada umatnya, tapi sekaligus juga Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya ya. Lalu teman-teman lihat Mazmur, kadang-kadang kan ada Allah yang berlimpah kasih dan setianya, dan itu menggambarkan bahwa walaupun tadi ya umat Israel kadang-kadang suka kumat ya, kadang-kadang dia menyembah berhala, kadang-kadang menyimpang kepada Allahnya, tapi Allah tetap membimbing dia, walaupun terkadang apa yang hukumannya harus tidak terlalu ringan ya, harus menempuh perjalanan yang berat seperti itu. Nah, setelah itu datanglah anak yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, ini dari Pak silakan. Ya, ketika kita mencoba berangkat dari Perjanjian Lama, tentu kita mencoba untuk menggali inspirasi dari Perjanjian Baru. Pasti Perjanjian Baru diawali dengan bacaan Injil, di mana kita mempunyai kisah-kisah Yesus, kita bisa menimba inspirasi. Dan saya mencoba dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini teman-teman bisa membaca juga. Jadi
Jadi akan saya bacakan dulu ya. Yesus dan perempuan berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus berkata kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, mungkin kita bisa melihat dari awal-awal dulu ya, bagaimana ketika itu Yesus didatangi kerumunan yang membawa seorang yang berbuat zina. Tentu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu pasti mereka tetap mengikuti hukum yang diajarkan oleh Musa, di mana zina itu pasti akan dihukum mati. Di sini saya mengambil, di sini terdapat dalam kitab Imamat ayat 20, Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Maka dalam konteks kitab suci pada saat itu, memang perzinahan adalah suatu hal yang hina dan pasti jika tertangkap pasti akan dihukum mati, dan itu menjadi suatu hal yang sangat hina. Nah, tetapi fokus dalam cerita ini, saya mencoba fokus pada dari kisah Yesus itu sendiri. Pada saat Yesus disamperi oleh kerumunan-kerumunan itu yang ingin mengadili orang yang berzina, dia tidak terbawa emosi. Tapi Yesus itu menampilkan sebagai pribadi yang tenang. Dia tidak menanggapi tentang wanita itu yang dibawa untuk diadili atau misalnya untuk dihukum mati. Tetapi dia tetap tenang dan dia mencoba menulis dengan jarinya di tanah. Bahkan Yesus pun juga tidak mau untuk melempari batu. Tapi dia mencoba, istilahnya dia mencoba untuk menusuk orang-orang yang mengadilinya. Yaitu dengan mengatakan bahwa kalau memang kalian tidak berdosa, berarti silahkan siapa yang merasa paling tidak berdosa silahkan untuk melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun yang akhirnya mau melemparkan. Bahkan yang lebih uniknya lagi adalah mereka itu semua pergi dan dimulai dari yang paling tua. Dan mungkin bisa saja yang paling tua itu dosanya paling banyak mungkin. Dan mungkin bacaan ini ya sebenarnya ingin mengajak bahwa dalam konteks itu adalah sebenarnya Yesus itu tidak hanya segera mengampuni wanita itu, tapi bagaimana dia juga dari pertanyaan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Itu sebenarnya juga ingin memberikan kesadaran bagi perempuan itu bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah dan kamu memang patut untuk dihukum.
Tetapi di saat yang bersamaan itu, bahwa ya Yesus juga mau menunjukkan bagaimana kerahiman Allah, pengampunan yang Allah berikan itu juga suatu hal yang luar biasa. Karena apapun yang kita lakukan, apapun kesalahan kita, tentu pasti Allah itu adalah Maha Rahim, Maha Pengampun. Maka dia pasti akan mencoba untuk merangkul lagi anaknya jika kita mau untuk bertobat dan menyadari segala kesalahan kita dan juga untuk menghargai apa dari hidup kita. Nah, mungkin ini masih gambaran teori ya. Saya ingin mencoba memberikan analogi. Semoga analoginya pas ya. Mereka ini ada 2 buah kertas. Nah, kertas ini kertas putih, tulisannya juga 100.000. Tapi ini juga kertas merah, tulisannya 100.000. Nah, kalau misalnya teman-teman disuruh pilih, mau pilih yang kertas putih ini atau kertas yang merah ini, pasti yang ini kan? Pasti yang ini. Nah, tapi ini sama-sama mulus nih. Coba kalau seandainya nih, yang ini saya lecek-lecek nih. Saya kerempek ini. Ini kan pasti udah nggak mulus. Ini ya kertas putih ini masih mulus. Nah, masih mau pilih yang mana lagi? Tetap merah. Tetap yang merah kan? Nah, sebenarnya saya mencoba membuat analogi ini tuh maknanya adalah seperti ini, teman-teman. Bahwa istilahnya selecek-leceknya kita ya. Jadi misalnya jatuh-jatuhnya kita, rusak-rusaknya kita masih lebih dipandang lebih berharga. Ya mungkin memang semoga pas analogi yang tadi ya. Tapi memang ketika kita mau berbicara tentang bagaimana Allah yang mau menyembuhkan, tapi kita juga harus menyadari bahwa apa yang dari hidup kita itu menjadi satu hal yang berharga dari hidup kita. Terlepas dari apa yang menempel dalam diri kita, baju kita apa, handphone kita apa, atau apapun yang kita punya, itu ya terlepas dari itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa untuk menjalani hidup. Dan dalam menjalani hidup itu, ya tentu kita juga harus mencintai rasa cinta pada diri kita sendiri. Baru dengan kita menghormati kehidupan kita diri sendiri, kita dengan bersyukur, dengan apapun yang kita miliki dari pengalaman-pengalaman kita, dan nantinya pasti kita akhirnya akan bisa untuk lebih menghargai orang lain, dan juga lebih bijaksana lagi dalam melihat persoalan-persoalan yang kita lihat, apa yang kita miliki. Maka memang Allah yang Maha Rahim ini juga tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana Allah itu yang pengampun, tapi bagaimana juga Allah pengampun itu juga harus kita maknai bahwa apapun yang kita jalani, ketika kita dengan kesadaran, dengan rasa syukur, dan kita rendah hati, kita, oh misalnya saya tuh masih punya salah di sini, misalnya saya suka gibah gitu, atau misalnya saya suka punya janji sama orang, tapi suka telat gitu, atau suka nggak dikerjain atau apa gitu. Nah di situ ya kita akhirnya mencoba untuk menghargai dari hidup kita supaya kita juga bisa sampai memaknai kehariman Allah itu, dan juga kita bisa merasakan penyembuhan dari Allah tentang apa yang menjadi kekurangan dari kita dan apa yang menjadi sakit-sakit hati dari kita. Itu sih dari kami. Ya, demikian dari kami teman-teman. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa dikasih tahu pada kami. Oke.